Kita rame-rame yuk. Yuk, Kan ini apa? dinyanyikan sama finalis Jawara Indonesian Idol. Yes, Jawara Indonesian Idol. Nah, ini kan juga di beberapa tempat nih. Kalau di Palembang kalau nggak salah ada Marion Jola. Benar, Marion Jola. Nanti itu untuk jawaranya apakah memang misalkan Marion Jola yang keliling ke beberapa kota atau ada di beda-beda di tiap kota jawaranya? Oke, jadi yang bakal dinyanyikan itu Indonesian Idol itu di Jakarta. Di Jakarta lagu Indonesia Raya itu bakal dinyanyikan oleh bukan salah satu finalis sih, adalah yang menyanyikan adalah Jawara Indonesian Idol season tanda tanya, dan besoknya lagi beda lagi. Jadi yang tanggal 6 itu cowok yang memimpin, yang tanggal 7-nya yang cewek. Itu Jawara Indonesian Idol. Nyanyinya Indonesia Raya aja. Indonesia Raya Itu aja. nggak ada opening act ya? Iya, nggak ada opening act. Tapi kalau yang di Palembang itu ada opening act dengan Marion Jola sebagai opening act-nya. Nyanyi Indonesia Raya. Iya, benar, nyanyi Indonesia Raya juga gitu. Pertimbangan menghadirkan Indra Bekti itu seperti apa sih? Oke, jadi Indra Bekti ini sebenarnya udah cukup dekat dengan Westlife. Indra Bekti ini dulu itu beberapa kali sempat mewawancara Westlife, dan Indra Bekti itu sebenarnya umurnya itu di umur yang sama dengan personel Westlife, yaitu tahun 79. Banyak kan personel Westlife kan kalau Sian tahun 79, kalau Nicky sama Mark tahun 80. Udah gitu kalau Brian tahun 81. Nah, itu karena seumuran ya. Jadi dulu Indra juga punya boyband namanya FBI, dan dia bener-bener ngefans sama Westlife. Karena itu kita pengen banget bahwa yang membuka itu yang mirip-mirip dengan Westlife, yaitu bagi aku mungkin Indra Bekti ya. Dulu dia mirip banget sama Westlife gitu. Nanti dia cuma membuka acara, masa kayak MC, Benar, MC MC. sebentar aja Iya. atau sampai akhir acara? Dia akan memimpin acara waktu di awal acara untuk mempersiapkan penonton untuk melihat konser Westlife. Tapi yang pasti Indra nggak nyanyi ya, karena Indra kan MC ya sekarang ya. Gitu. Mas boleh dijelasin lagi untuk Riders Westlife seperti Oke, apa? ridersnya ya, tadi ridersnya kelewat ya. Iya. Oke, Westlife ini kalau menurut aku sih cukup baik ya. Dalam artian mereka nggak minta yang macam-macam, walaupun mereka artis kelas dunia ya. Tapi mereka emang udah bilang bahwa mereka itu jadwalnya padat banget. Jadi mereka minta mereka punya privacy. Punya privacy dalam artian mereka minta ruang ganti masing-masing itu tiap personel terpisah ruang gantinya. Dan mereka juga minta kamar yang besar. Oke, dan tapi kita bersyukur karena diakomodasi ya sama Doubletree, jadi nggak ada masalah itu. Oke, dan mereka uniknya mereka adalah mereka minta, mungkin karena umurnya udah 30-an dan udah 40 kali ya, mereka minta healthy food. Jadi mereka lebih banyak ke vegan. Oke. Sama Niki ya? Ya, Niki cukup aneh, bukan aneh sih, dia punya fobia ketinggian. Jadi dia minta lantainya nggak boleh tinggi-tinggi. Lantainya cuma boleh antara lantai 1 sampai lantai 4. Dia nggak berani tinggi-tinggi katanya. Oke. Berarti makanan nanti yang disediain cuma makanan kayak vegan-vegan, sayur-sayuran, Oke, buah-buahan jadi aja? ya jadi healthy food, dan udah gitu juga mereka cukup unik. Mereka minta mesin pembuat kopi di setiap ruang ganti dari personil Westlife itu. Jadi masing-masing satu mesin pembuat Ya. kopi? Satu ruang ganti dan satu mesin pembuat kopi. Kopinya sendiri tuh permintaan mereka didatangin dari mana atau? Benar, kopinya itu diimpor. Dari mana? Diimpor dari Eropa. Dan kita juga mereka minta ada satu permen, namanya permennya Vocal Sounds. Itu nggak ada di Indonesia. Itu adalah permen khusus tenggorokan supaya mereka bisa menyanyi dengan fit. Gitu. Spellingnya gimana Mas Vocal Sound? Spellingnya? Karena itu brand, saya nggak berani spelling, tapi itu adalah permen khusus untuk tenggorokan yang biasa digunakan untuk penyanyi untuk menghangatkan leher. Gitu. Dan itu mereka minta gitu. Itu impornya juga dari Eropa? Iya, kita beli dari Singapura sih itu. Oh. Berarti ada full color ya? Iya, iya gitu. Tapi bersyukur banget di Indonesia sekarang udah banyak ya kayak mesin pembuat kopi yang mereka minta udah ada itu. Udah ada tokonya di Plaza Indonesia. Udah gitu juga Sian biasa tuh suka banget sama aroma terapi. Itu dulu kita harus impor. Sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu kita harus impor. Tapi sekarang udah ada tokonya di Indonesia. Jadi kita tinggal beli di situ. Dia bawa rombongan berapa Westlife untuk konser nanti? Totalnya 18 orang. 18 orang? 18 orang. Cukup unik ya karena ini boy band kan ya. Jadi mereka bawa wardrobe. Wardrobe tuh yang khusus make up, yang khusus perlengkapan baju-baju gitu, semua udah ada orangnya yang khusus yang untuk melayani bagian supaya mereka penampilannya keren gitu. Jadi kan banyak artis asal-asalan ya. Kadang manggung cuma pakai kaos oblong gitu. Kesannya nggak menghargai banget kan gitu. Tapi ini kalau Westlife kita pastikan bukan cuma kayak konser, kita bakal nonton fashion show 4 cowok ganteng ini dengan baju yang berganti-ganti. Dan kita juga mengajukan nama Cynthia dengan alasan kita nggak pengen Westlife cuma mempresentasikan budaya barat dengan pakai jas atau pakai kemeja gitu. Tapi kita pengen banget Westlife bisa pakai jas batik, kemeja batik buatan fashion designer Indonesia
yaitu Cynthia, dan juga kita pengen dia pakai sesuatu yang dari Indonesia ya gitu. Jadi aku punya tujuan juga sebagai promotor, aku pengen bisa mempromosikan Indonesia ke mata dunia dengan memakai Westlife untuk memakai baju batik kita gitu, dan alhasil semoga berhasil ya gitu ya. Mas tahu ada berapa total kostumnya, tahu nggak? Oke, total kostumnya yang mereka bawa itu, mereka bakal ada 4 scene berbeda-beda, dari perkenalan, udah gitu dari isi, dari flashback, itu bakal ada 4 momen baju mereka ganti-ganti. Dan aku coba ajuin di encore itu untuk mereka pakai baju kebangsaan kita, yaitu baju batik. Itu per hari ya? Kalau untuk Kenapa? Per hari 4 scene. Iya, beda-beda. per hari. Jadi sebenarnya show ke-6 dan ke-7 itu nggak ada perbedaannya. Bener-bener semua sama, dari setlist, dari waktu semua sama. Jadi nggak dibeda-bedakan tuh antara tanggal 6 atau tanggal 7. Cuma mungkin dari kita kontennya, dari MC-nya kita bedakan, dari penyanyi pembuka Indonesia Raya-nya kita bedakan. Kalau untuk live band alat-alat sendiri dibawa sama Wes sama atau menyediakan ada riders Oke, benar, ada riders. Kita lumayan repot juga karena Westlife membawa perlengkapan sound dan perlengkapan video dari luar negeri itu sebesar 800 kilo. wow. Sebesar 800 kilo dia membawa. Itu apa aja yang dibawa? Apa aja yang dibawa? Kita boleh tanya ini production yang Westlife bawa apa aja sini? Mas boleh Sini dong, sini. Mas introduksi dikit Mas, kan katanya MC-nya beda di hari pertama kedua. Benar. Berarti Indra Bekti sama? Indra Bekti di tanggal 6 dan tanggal 7 nanti ada kejutan deh. Pokoknya beda, bukan Indra Bekti ya tanggal 7, tapi MC yang top juga gitu. Dan kita bawa 800 kilo itu dari luar negeri, dari UK, diimpor langsung. Itu adalah kayak alat-alat kayak wirelessnya. Itu wireless mereka khusus nggak ada di sini. Mereka bawa sendiri karena vokalnya Mark, Shane itu beda-beda semua. Jadi bener-bener wirelessnya harus khusus. Dan kita juga bawa video demografik itu buat ngatur gambarnya di LED itu biar benar-benar sempurna. Karena ini menceritakan perjalanan Westlife dari awal sampai akhir. Gitu. 800 kg itu exclude dari wardrobe-nya, berarti di luar wardrobe ya? Iya, di luar wardrobe-nya. Mereka juga bakal bawa baggage, mereka udah bilang bakal bawa 25 koper ya. Gitu. Dan jadi benar-benar konser ini spektakuler gitu, bukan cuma artis yang pakai kaos udah gitu perform gitu. Kan banyak kan kita lihat kan artis pakai kaos perform gitu. Kayaknya kurang menghargai, tapi ini kita pastikan mereka full suit. Mereka pakai baju yang keren-keren untuk performance di Indonesia ini gitu. Soalnya bagi Westlife juga Indonesia cukup spesial, kita juga kaget karena menurut mereka penggemar Westlife paling banyak di dunia itu di Indonesia. Terbukti dengan di Indonesia konsernya itu bukan cuma di Jakarta, tapi ada di Semarang, ada di Jogja, dan ada di Palembang gitu. Dan kita juga thank you banget, kita senang banget gitu bahwa dari fashion designer Indonesia, Cynthia juga mendukung kita untuk siapin spektakuler hadiah kejutan yang spesial. Aku sih pengennya gini loh, Westlife banyak turnya gitu, ke Singapura, ke Malaysia, kemana-mana, ke Filipina. Tapi aku pengen begitu dia datang ke Indonesia itu menjadi kenangan yang nggak terlupakan. Dan dia jadi kayaknya they love Indonesia and they will always come to Indonesia. Itu sih. Gitu, Kalau untuk panggungnya semegah apa sih? Boleh diceritain nggak sih? Mungkin lebarnya berapa? Oke, panggungnya itu gede banget. Bisa dibilang dari ujung ke ujung di ice itu bakal dipenuhi panggungnya Westlife. Dan aku nggak ngerti detail ukurannya, lebih ukuran. Itu besar sekali panggungnya, jadi dari ice dari ujung ke ujung bakal ditutupin panggungnya Westlife, dan LED-nya sangat besar sekali ya, dan itu nggak kalah dari Ed Sheeran. Aku lihat tuh mereka lumayan dekat gitu berhubungan dengan Ed Sheeran. Jadi di Ed Sheeran itu kan LED-nya sangat besar sekali. Nah itu di Westlife juga LED-nya sangat besar sekali dengan grafik-grafik yang benar-benar memanjakan mata banget. Kita kayak dibawa ke dunia lain lah waktu nonton Westlife. Dan kalau kita tahu bahwa Ed Sheeran kan married tuh, udah mau married ya, dia juga panggil Westlife buat jadi wedding singer-nya. Nah itu udah jadi beritanya sih di mana-mana sih kayak gitu. Dan jadi Ed Sheeran juga bikinin lagu buat Westlife, dan bener-bener konsep show-nya itu mungkin sedikit mirip sama Ed Sheeran, cuma bedanya kalau Ed Sheeran di panggung sendiri, ini Westlife di panggung berempat gitu. Jadi bener seru banget. Oke, Westlife itu nggak pakai band, jadi performanya itu full mungkin apa ya namanya, kesatuan antara musik, grafik, LED, dan performance dari Westlife. Karena Westlife itu vokal group, jadi mereka nggak butuh band, tapi mereka lebih butuh kesatuan vokal. Ini namanya live record ya, kayak Boyzone kemarin. Benar. Jadi live track ya. Iya. Mas itu kan 2 hari dan besokannya dia juga ke KL ya, 2 hari Benar, juga gitu. benar. Ada sisi medisnya gimana disiapinnya kalau dari Ya, kesehatannya gitu? ya itu dia. Kita lumayan beruntung. Karena kenapa? Karena Westlife itu bakal mulai show di Bangkok pertama di Thailand. Itu mereka bakal selesai itu di Manila di tanggal 3, kalau nggak salah di tanggal 31 itu mereka selesai. Ya 30 dan 31 itu di Arenata Coliseum kan di Manila ya.
Dan itu mereka punya waktu istirahat 5 hari untuk baru masuk ke konser di Indonesia di tanggal 6 Agustus. Jadi bisa istirahat 6 hari. Nah, abis itu udah tuh digempur tuh. Udah 6-7 di Jakarta, ya 8-9 di Malaysia. Langsung tanggal 10 di Singapura. Bayangin nggak yang di Singapura dia udah gimana? Udah berturut-turut gitu. Udah, kita beruntung sih gitu. Cuma emang kesempatan ini Westlife kan tur dunia kan. Dan tur Asia itu di Agustus ini. Dan nanti dari selesai Singapura, mereka langsung istirahat lagi. Mereka lanjut lagi ke Taiwan, ke Hong Kong. Udah gitu balik lagi ke Indonesia lagi, ke Palembang di tanggal 18. Ya, kita udah siapin tim dokter dan juga kita siapin terapis yang bisa membantu mereka untuk biar fit ya. Karena aku tahu ada masalah di jet lag ya, jadi kita berusaha banget supaya Westlife-nya bisa senyaman mungkin gitu. Sendiri kan di Jakarta